Halo teman spoiler, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini gue bakal ceritain alur film yang berjudul No Time to Die. Film ini disutradarai oleh Cary Fukunaga, dirilis pada 30 September 2021. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film James Bond sebelumnya, yaitu James Bond Spectre pada tahun 2015 lalu, sekaligus James Bond terakhir yang diperankan oleh Daniel Craig. I've loved every single second of these movies, and especially this one, because I've got up every morning and I've had the chance to work with you guys, and that has been one of the greatest honors of my life. So. Di akhir film sebelumnya, James Bond memutuskan keluar dari MI6 dan menikah dengan Madeleine yang merupakan anak dari Mr. White. Saat itu Mr. White meminta untuk menjaga Madeleine setelah kematiannya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke filmnya. Gasken! Action! Cerita diawali dari Madeleine kecil dan ibunya yang berada di sebuah rumah terpencil. Tiba-tiba datang sosok manusia bertopeng. Karena ibu Madeleine suka minum amer dan lagi tepar, sehingga tidak menyadari kedatangan manusia bertopeng itu. Sementara Madeleine yang ketakutan pun bergegas sembunyi. Tanpa belas kasihan, manusia bertopeng itu pun langsung menembak ibu Madeleine. Manusia bertopeng yang mengaku bernama Lucifer Sapin itu hendak membalas dendam keluarganya yang telah dihabisi oleh ayah Madeleine, yaitu Mr. White. Karena Madeleine terkejut mendengar suara tembakan, persembunyiannya saat itu sudah diketahui. Lucifer Sapin pun menghampiri Madeleine di lantai atas. Tak disangka Madeleine menembaknya hingga terjatuh ke bawah. Tubuh Sapin yang dikira sudah tak bernyawa diseret oleh Madeleine keluar rumah. Namun rupanya Sapin masih hidup. Madeleine yang ketakutan lantas berlari di tengah lapisan es yang membeku. Tiba-tiba es yang diinjaknya pun retak dan Madeleine tercebur ke dalam air yang di atasnya lapisan es, sehingga Madeleine terjebak di dalamnya. Entah apa yang ada di dalam pikiran Sapin, Madeleine yang tenggelam justru diselamatkan nyawanya dengan cara menembakkan pistol ke arah lapisan es. Dan tiba-tiba cerita beralih ke Madeleine yang telah tumbuh dewasa yang sedang berenang di pantai dan ditemani oleh seorang kekasih, yaitu James Bond. Biar gampang nyebutnya kita sebut aja Bond. Bond menjalani kehidupan tentramnya bersama Madeleine. Mereka pun pergi berlibur ke Italia, tepatnya di kota Matera. Ketika berada di penginapan, Madeleine menginginkan Bond untuk melepaskan masa lalunya agar mereka bisa melangkah pada masa depan yang diharapkan. Keesokan harinya, Bond pamit pada Madeleine untuk berziarah ke makam kekasihnya di masa lalu yang bernama Vesperlin. Sesampainya Bond di tempat pemakaman yang tidak jauh dari penginapan, ia dibuat penasaran dengan selembar kertas di hadapannya. Tak disangka pada kertas itu terdapat logo Spectre dan tiba-tiba untunglah Bond masih selamat. Ia kemudian menghubungi Madeleine, namun tak ada jawaban. Madeleine! Lantas Bond pun meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba sebuah mobil hendak menabrak Bond dari belakang. Dengan sigap ia menghindar ke balik batu. Ternyata mereka adalah anggota Spectre. Lalu aksi ala 007 terjadi. Blofeld sends his regards. You know, Madeleine, she's a daughter of Spectre. Akhirnya Bond berhasil lolos menggunakan motor yang ia rampas dari salah satu anggota Spectre.
Dengan segera Bond menemui Madeleine, karena Bond menduga bahwa Madeleine telah berkhianat padanya atas kejadian yang baru saja terjadi. How did they know I was here? Spectre, how did they know? Madeleine yang kebingungan lantas menanyakan apa yang terjadi, menepis dugaan Bond. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Ancaman dari anggota Spectre terus berlanjut. Bond dan Madeleine terkepung dihujani peluru yang mendarat pada mobil yang dikendarai mereka. Rupanya mobil itu telah didesain khusus agar tak mudah ditembus oleh peluru dan dibekali senjata tersembunyi. Bond dan Madeleine pun berhasil lolos dari serbuan anggota Spectre, hingga akhirnya Bond menghentikan mobilnya di sebuah stasiun. Bond memutuskan untuk berpisah bersama Madeleine. Pasalnya Bond telah menaruh curiga pada Madeleine atas kejadian hari ini. Dan inilah No Time to Die. 5 tahun kemudian, di sebuah laboratorium, kita akan diperkenalkan dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Obruchev. Ia terlihat sedang ditelepon oleh Lucifer Sapin. Sapin mengatakan bahwa anggota Spectre sudah datang ke laboratorium untuk menjalankan misi. Dr. Obruchev dengan segera memindahkan data dari komputer ke flash disk miliknya. Setelah membunuh beberapa orang, anggota Spectre mengumpulkan ilmuwan termasuk Dr. Obruchev dan memintanya untuk mendapatkan senjata yang bernama Heracles. Sedikit informasi, Heracles adalah senjata biologis yang sangat canggih, mengandung nanobot yang dapat menginfeksikan targetnya melalui sentuhan dan hanya akan aktif pada DNA yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan Heracles yang diinginkan, anggota Spectre pergi dengan menculik Dr. Obruchev dan meledakkan seluruh laboratorium tersebut. Di tempat lain, terlihat Bond sedang menikmati kehidupan normalnya. Pada saat berjalan-jalan, Bond bertemu dengan kawan lamanya yaitu Felix. Felix tak sendiri, ia ditemani seorang pria bernama Logan Ash. Mereka membicarakan persoalan yang tengah dialami pada MI6 atas diculiknya Dr. Obruchev. Felix meminta Bond untuk membantunya menyelamatkan Dr. Obruchev. Namun sepertinya Bond curiga kepada Logan Ash. Lantas Bond memutuskan untuk tidak membantu Felix serta meninggalkan mereka berdua di bar. Dan benar saja, ternyata mata-mata mencurigakan ada di bar tersebut. Ketika hendak pulang, mobil Bond mogok dan untunglah ia ditawari tumpangan oleh seorang bule hidung yang mengendarai Vespa. Hola. What's your name? Nomi. Sesampainya di rumah, bule hidung yang diketahui bernama Nomi itu adalah anggota MI6. Nomi menyampaikan hal yang sama seperti Felix, yaitu memintanya untuk menyelamatkan Dr. Obruchev. Beberapa hari Bond memikirkan kasus yang ada, seperti ada pengkhianat di antara pengkhianat. Lantas Bond menghubungi Felix dan memutuskan untuk menyetujui permintaannya menjalankan misi. Lalu Bond pun berangkat ke Kuba. Di Kuba, Bond sudah ditunggu oleh perempuan cantik yang bernama Paloma. Bond langsung berganti pakaian dan menyusup ke dalam acara yang dibuat agen Spectre. Di sana Bond dan Paloma berfokus pada Dr. Obruchev yang menjadi target mereka. Namun keberadaan Bond telah diketahui sebelumnya oleh agen Spectre. Bond menjadi target incaran agen Spectre dengan menggunakan Heracles. James Bond. Coño. It's too late. Tak disangka Dr. Obruchev mengganti target incaran dengan menukar DNA Bond dengan para agen Spectre yang berada di dalam ruangan itu. Sehingga saat diluncurkannya Heracles tersebut, para agen Spectre pun terpapar dan mati seketika. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan antara Bond dan Paloma melawan agen Spectre yang tersisa dengan dibantu oleh Nomi. Dalam aksi tersebut, akhirnya Bond berhasil membawa Dr. Obruchev untuk menuju kapal menggunakan pesawat milik Nomi. I'm gonna borrow your plane. Sorry.
Let's go. Come on. Sesampainya di sana, Pelik dan Logan Ash sudah menunggu. Lalu kemudian Bond menginterogasi Dr. Obursep tentang awal mula kejadian ini dan tentang senjata biologis atau Herakles yang tengah ia kembangkan. Atas jawaban yang diberikan Dr. Obursep, Bond merasa tak cukup puas karena jawaban yang diberikan tidak masuk akal. I don't have the words to describe to someone like you. Terlebih Logan Ash selalu mencampuri pembicaraan, membuat Bond menaruh curiga. Dan benar saja, rupanya Logan Ash dan Dr. Obursep bukan ada di dalam pihak MI6. Lantas di dalam kapal itu terjadi pertarungan antara Logan Ash dengan Bond. Ketika Bond dan Pelik terkunci di ruang bawah kapal, Logan Ash memanfaatkan pesawat yang ada untuk pergi meninggalkan kapal. Tidak hanya itu, Logan Ash juga memasang bom dan meledakkan kapal tersebut. Pelik yang menderita luka cukup parah akibat terkena tembakan meminta agar Bond segera menyelamatkan diri karena Pelik merasa sudah tak berdaya dengan kondisi yang ia alami. Lalu dengan terpaksa Bond menyanggupi permintaan Pelik dan bergegas menyelamatkan diri. Felix. Felix. Untung saja Bond menemukan perahu karet yang dapat ia gunakan untuk bertahan, dan pada akhirnya Bond pun selamat dari insiden tersebut. Beberapa hari kemudian Bond pergi menemui Mr. M, yang mana pernah menjadi pimpinan Bond pada saat di MI6. Dengan sedikit emosi, Bond bertanya pada Mr. M mengapa menciptakan laboratorium penelitian Herakles yang sekarang senjata biologis berbahaya itu jatuh pada orang yang salah. Mr. M pun sangat sensitif dicecar pertanyaan semacam itu. Tujuan Bond menemuinya adalah meminta Mr. M untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld. Namun Mr. M menolak permintaan Bond tersebut. Blofeld adalah pimpinan Spectre yang berhasil Bond kalahkan di film sebelumnya. Ketika hendak pergi, Bond dihampiri seorang wanita bernama Moniponi, yakni sekretaris Mr. M. Ia bermaksud mengajak Bond bertemu dengan Mr. Key untuk mendalami persoalan tentang Herakles. Saat bertemu dengan Mr. Key, Bond meminta bantuannya untuk membuka file yang berada pada drive milik Dr. Obursep. Di sana mereka menemukan beberapa ribuan DNA, termasuk para agen Spectre. Namun anehnya dalam drive tersebut tak ditemukan DNA milik Blofeld. Dari sini Bond meminta kembali untuk diberikan akses bertemu dengan Blofeld. Namun hanya seseorang yang memiliki akses tersebut, yaitu Madeleine. Sementara itu di lain tempat, Madeleine yang berprofesi sebagai psikiater menemui pasiennya yang tak lain adalah Lucifer Sapin. Hal itu dibuktikan dengan ditunjukkannya sebuah topeng milik Sapin yang pernah ia gunakan ketika mendatangi rumah Madeleine. Madeleine yang terkejut akan hal itu lantas bertanya apa alasan Sapin menemuinya. Sapin pun menjelaskan bahwa ia menginginkan Madeleine bertemu dengan Blofeld dan memberikan Herakles padanya. Karena Sapin tahu bahwa hanya Madeleine yang memiliki akses untuk bertemu dengan Blofeld. Sementara itu, kembali kepada Bond yang telah diaktifkan kembali menjadi agen 00 di dalam ruangan milik Mr. M. M menjelaskan Herakles dirancang untuk menjadi senjata paling efisien yang akan mereka miliki. Herakles yang sebelumnya dirancang untuk seseorang yang diidentifikasi menjadi target mereka kini telah dimodifikasi oleh Dr. Obursep, sehingga berpengaruh membunuh siapapun yang berkaitan DNA-nya dengan target tersebut, seperti berkaitan DNA secara keluarga atau bahkan etnis. Dinilai dapat menyebabkan masalah besar. Akhirnya Bond diberi akses untuk bertemu dengan Blofeld dengan tujuan memperoleh informasi lebih dalam. Pada harinya tiba, akhirnya Madeleine dan Bond dipertemukan kembali setelah 5 tahun lamanya. Suasana canggung pun terjadi. Ketika Bond menjulurkan tangan untuk bersalaman, Madeleine tidak menjabat tangan Bond. Hal itu bukan karena Madeleine membenci Bond.
Itu karena tangan Madeline sudah dilumuri Herakles. Bond yang tidak mengetahuinya pun terlihat kikuk. Saat mereka memasuki ruangan isolasi, tubuh Madeline gemetar menghadapi situasi semacam ini. Madeline sepertinya tidak tega memberikan Herakles pada Blofeld, namun jika Blofeld tidak terbunuh, ia diancam oleh Lucifer Sapin. Lalu Madeline memutuskan pergi dari ruangan itu. Terlihat Bond yang mencoba untuk mencegahnya dan sempat memegang tangan Madeline. Namun akhirnya Madeline meninggalkan ruangan. Tinggallah Bond dan Blofeld dalam ruangan itu. Bond mulai menggali informasi dari Blofeld, namun dalam pembicaraan itu Bond dibuat kesal oleh Blofeld yang berujung sebuah cekikan mendarat terhadap Blofeld. Alhasil Herakles dari tangan Bond pun menempel di leher Blofeld. Tak selang lama Blofeld pun mati akibat reaksi Herakles, bukan karena cekikannya. Untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, Bond pergi menuju rumah Madeline yang ada di awal film. Di sana Bond bertemu Madeline dan putrinya yang bernama Mathilda. Mathilda memiliki mata yang sangat mirip dengan Bond. Usut punya usut, rupanya anak itu adalah buah hati mereka yang mana dahulu sebelum mereka berpisah, Madeline sedang mengandung anak dari Bond. Setelah itu Madeline mengajak Bond menuju suatu ruangan dan membicarakan mengenai Lucifer Sapin. Madeline menjelaskan bahwa dahulu ayahnya bekerja pada Blofeld untuk membunuh seluruh keluarganya Sapin. Namun hanya Sapin yang berhasil selamat. Lalu Madeline mengatakan bahwa Sapin memiliki sebuah taman racun di suatu pulau. Mendapatkan informasi penting dari Madeline, Bond pun menghubungi Mr. Key untuk melacak keberadaan Sapin melalui data yang Bond miliki. Beberapa saat kemudian, Bond menerima laporan atas ditemukannya pulau yang disebut Taman Racun itu, dan dapat dipastikan Sapin berada di sana, maka Herakles pun bersamanya. Sementara itu, Bond menanyakan keberadaan Logan Ash. Nomi yang sedang membuntuti pergerakan Logan Ash rupanya sedang menuju tempat di mana Bond, Madeline dan Mathilda berada. Dengan segera Bond meninggalkan tempat itu, dan benar saja ketika dalam perjalanan mereka diikuti mobil misterius yang diduga adalah Logan Ash. James. Bond mencoba menghindar dari ancaman tersebut dengan memasuki sebuah hutan. Sialnya, Sapin telah mengirimkan beberapa anggotanya untuk menyerang. Sampai-sampai sebuah helikopter Sapin diluncurkan. Dirasa situasi sangat berbahaya, Bond mengungsikan Madeline dan Mathilda di sebuah tempat persembunyian sampai Bond kembali dan berhasil menghabisi lawannya. Kemudian Bond pun melancarkan aksinya, satu persatu lawannya berhasil ia singkirkan, termasuk Logan Ash yang pada saat itu tengah mengendarai sebuah mobil untuk mengincar Bond. Sebelum menyingkirkan Ash, Bond mengingatkan kematian kawannya Felix atas pengkhianatan Ash yang ia lakukan. Bond menegaskan bahwa Ash pantas mendapatkan perlakuan atas apa yang ia perbuat. So why don't you help me out, brother? I had a brother. His name was Felix Leiter. Bond yang kembali ke tempat persembunyian, rupanya Madeline dan Mathilda telah diculik oleh Sapin. Tak menunggu waktu lama, Bond dan Nomi pergi ke titik penerbangan untuk menuju Pulau Taman Racun. Need a ride? Di pesawat itu Mr. Key sudah menunggunya. Ada 3 fokus misi yang mereka jalankan, yaitu mengonfirmasi keberadaan Herakles, membunuh Dr. Abursep beserta Sapin, dan menyelamatkan Madeline dan putrinya. Sebelum beraksi, Bond dan Nomi dibekali beberapa senjata canggih.
a drink for 3 or 4 hours. Ow. Ow. Sesampainya mereka di sana, Bond yang dibekali jam tangan canggih berisi pulsa elektromagnetik yang berfungsi memperpendek sirkuit apapun pada jaringan berkabel dengan jarak tertentu, berhasil menyelinap masuk ke dalam area pengembangan Herakles. Tak memerlukan waktu lama, Bond menemukan keberadaan Dr. Obursep di sebuah laboratorium. Dr. Obursep yang ketakutan pun bergegas untuk menyalakan sebuah alarm, namun hal itu digagalkan oleh Nomi. Sementara itu, Bond memasang beberapa alat peledak pada laboratorium. Sapin yang mengetahui keberadaan Bond meminta Bond untuk menemuinya dan bernegosiasi. Bond yang mengetahui keberadaan Madeline dan Matilda dalam genggaman Sapin lantas pergi untuk memenuhi permintaan Sapin. Setibanya di sana setelah melewati pembicaraan yang alot, Bond pun mencoba untuk membunuh Sapin, namun Sapin berhasil lolos dari aksi yang dilakukannya. Wait! Wait. Do you want to die in front of your daughter? I apologize. I am sorry. Get your father, Matilda. Di sisi lain, Dr. Obursep telah terbunuh. Time to die. Bond yang telah dipertemukan dengan Madeline saat melewati sebuah lorong, mereka berhasil menemukan Matilda yang sedang bersembunyi. Hal itu membuat Bond memutuskan untuk menyelamatkan diri dari pulau itu dengan ditemani oleh Nomi. Sementara Bond masih harus tetap tinggal untuk membunuh Sapin dan menghancurkan pabrik tempat pengembangan Herakles tersebut. Bond bergegas menuju ruang kendali untuk membuka akses agar serangan rudal dapat mengenai sasaran. Sebelum Bond berhasil menuju ruang kendali, ia beberapa kali mendapatkan serangan dari anak buah yang Sapin miliki. Hingga pada akhirnya Bond berhasil membuka akses pabrik tersebut dan meminta Mr. Key untuk segera meluncurkan serangan rudal. You tell M to launch the missiles now! Bond says fire. Namun sangat disayangkan, semua harapan seketika lenyap saat melihat akses yang telah terbuka dengan susah payah Bond dilakukan tertutup kembali. Hal itu membuat Bond lengah bahwa Sapin tengah mengincarnya, kemudian Bond tertembak hingga tersungkur. Sapin yang terus mendekati Bond dan berniat untuk menghabisinya. Tak mengira Bond bisa bertahan dalam situasi tersebut. Lalu Bond pun bangkit dan melawan. Alhasil Sapinlah yang kini terpojokkan. Namun ketika Bond mematahkan lengan Sapin, Sapin telah memecahkan nanobot yang berisikan DNA Madeline mengenai tubuh Bond. Hal itu dapat dipastikan jika Bond menyentuh Madeline, reaksinya akan sama seperti yang pernah Bond alami pada Blofeld. Mengingat rudal telah diluncurkan, Bond pun kembali membuka pintu akses yang tertutup. Namun Bond terlihat sedih karena telah terinfeksi yang dapat mengancam nyawa Madeline dan Matilda. Kembali lagi Bond menanyakan pada Mr. Key mengenai solusi untuk melenyapkan Herakles pada tubuhnya. Namun Mr. Key menjelaskan bahwa jika sudah terinfeksi, mustahil untuk menghilangkannya. Herakles akan menetap secara permanen. Sebetulnya Bond bisa saja keluar dari pulau itu untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi Bond menyadari jika dirinya takkan bisa lagi tinggal bersama Madeline dan Matilda akibat Herakles yang telah menginfeksi tubuhnya. Bond memutuskan gugur di dalam medan, dan melalui sambungan komunikasi dengan Madeline, Bond pun memberitahu perihal yang ia alami. Keputusan yang dipilih Bond merupakan bukti cinta kasihnya pada Madeline dan Matilda.
Bond tak ingin melukai orang yang ia cintai. Duhai engkau, sang dewi ciptaan raja. Setelah waktunya tiba, rudal pun menghujani pulau tersebut bersamaan dengan Bond yang seperti sedang menunggu ajal tiba. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau MI6 tak menyangka bahwa mereka telah kehilangan sosok Bond. Seketika raut kesedihan terpancar, begitu pula sama hal dengan Madeleine, kekasihnya. Film diakhiri dengan pertemuan kecil agen MI6 untuk mengenang James Bond. Juga Madeleine dan Matilda yang sedang mengendarai mobil, kini hidup mereka aman, tidak memiliki musuh dan ancaman dari siapapun. Film yang sangat keren guys, jadi nggak sabar film James Bond selanjutnya. Itulah tadi alur cerita film No Time to Die. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen di bawah. Teman spoiler pamit and peace out. Tetaplah hidup walau tidak berguna.